Bagian keempat, jejak kaki di pasir. Sekarang aku telah tinggal di pulau itu selama 15 tahun. Selama itu aku belum pernah melihat manusia lain. Namun orang lain di atas daratan jelas telah datang ke pulau itu, dan mereka mungkin akan datang lagi. Aku memutuskan untuk membangun pagar kedua di sekeliling rumahku dan menanam pohon di luarnya, sehingga tidak ada yang bisa masuk. Dalam 6 tahun, aku memiliki kayu tebal di sekitar rumahku. Ketika 2 tahun aku telah melajak kaki itu, aku merasa melihat sebuah perahu di kejauhan di bagian pulau darat. Mungkin orang liar dari daratan sering datang ke sisi pulau itu. Mungkin Tuhan telah membimbingku ke sisi timur, tempat orang liar tidak pernah datang. Suatu malam aku bermimpi aku akan keluar di pagi hari dari rumahku di pantai saat aku melihat dua sampan dan 11 orang liar datang ke darat. Mereka memiliki orang liar lain, dan mereka akan membunuh dan makannya. Tiba-tiba tahanan mereka mulai berlari secepat mungkin. Dia lari ke hutan lebat di depan rumahku dan bersembunyi. Berhati sendirian aku menunjukkan diri kepadanya, dan dia berlutut di depan dan mohon agar aku membantunya. Aku menunjukkan kepadanya tangga dan membawanya ke rumahku. Dia menjadi pelayanku, dan aku berpikir aku bisa pergi ke daratan dengan pria ini untuk memikirku. Aku terbangun dengan penuh kegembiraan, tapi ketika aku menemukan itu hanya mimpi, aku merasa sangat sedih. Tapi ini memiliki gagasan bahwa satu-satunya harapan untuk bisa melarikan diri adalah menjadi orang liar. Jika mungkin aku akan menyelamatkan salah satu dari mereka, dan mereka bawa makan ini hanya bisa dilakukan dengan membunuh semua orang liar lainnya. Dan di hatiku bergetar memikirkannya, namun keinginanku untuk melarikan diri begitu kuat sehingga akhirnya aku memutuskan untuk mewaspadai orang-orang itu liar itu lagi. Selama sekitar 1,5 tahun aku menonton tidak ada yang datang ke pulau itu sepanjang waktu. Kemudian suatu pagi aku melihat 5 kano di pantai. Aku mendaki bukit menyembunyikan diriku di rumputan dan mengamati mereka dengan kaca perspektifku. Uh, ada sekitar 30 dari mereka membawa dua tahanan dari perahu untuk dibunuh. Salah satu tahanan jatuh, dan dua orang liar mulai memotongnya untuk pesta mereka. Pada saat itu, tahanan lainnya mulai berlari. Dia berlari dengan kecepatan luar biasa di sepanjang pantai menuju ke rumahku. Aku merasa sangat ketakutan ketika aku melihatnya berlari ke arahku. Aku pikir semua yang lain akan mengikutinya. Mimpiku sepertinya menjadi kenyataan kan ketika aku melihat bahwa hanya 3 pria yang mengejarnya. Rasa takutku berkurang. Tahan itu datang ke sungai, melompat dan berenang menyeberang. Ketika para pengejarnya sampai ke sungai, salah satu dari mereka berhenti dan berteriak, kan jelas tidak bisa berenang. Yang lainnya berenang menyeberangi sungai, tapi tidak secepat yang dilakukan tahanan itu. Aku pikir Tuhan memanggilku untuk menyelamatkan makhluk malang ini. Aku pikir dengan menyelamatkan nyawanya, aku akan mendapatkan seorang pelayan dan mungkin pendamping. Aku mengambil senjata dan aku berlari ke pantai. Aku berteriak kepada tahanan awan, dia takut padaku. Perlahan aku berjalan menuju keduanya dan yang mengikuti. Aku memukul yang pertama dengan senjataku. Setelah menjatuhkan orang ini, aku berjalan ke orang lain. Aku melihat dia memiliki tombak. Dia siap melemparkannya ke arahku. Karena itu aku tidak punya pilihan saya menembaknya. Meskipun dia melihat bahwa kedua musuhnya telah jatuh, orang biada yang malang itu ketakutan oleh suara senjataku. Aku manggil dan membuat Nantano yang membesarkan hatinya. Makhluk malang itu bergemetar. Dia berjalan ke arahku perlahan. Ketika dia mendekatiku, dia berlutut di tanah dan mencumbuki. Dia kemudian meletakkan kepalanya di atas tanah. Dia mengambil kakiku dan meletakkannya di atas kepalanya. Aku membantunya berdiri dan mendorongnya. Orang orang liar yang telah kurobohkan sekarang mulai bergerak. Aku menunjuk ke arahnya untuk menunjukkan kepada orang liarku bahwa musuhnya belum mati. Orang liarku berbicara kepadaku, eh, tapi aku tidak mengerti. Tapi aku senang mendengarkannya. Itu adalah kata-kata pertama yang diucapkan seorang manusia kepadaku. Selama lebih dari 25 tahun. Aku mengarahkan pistolku ke orang liar di tanah. Uh, Orang liarku menyentuh pedang di sisi saku seolah-olah minta untuk menggunakannya. Aku memberikan kepadanya dan dia lari ke musuhnya dan membengkak kepalanya dengan satu pukulan. Ketika dia telah melakukan ini, dia kembali kepadaku. Dia telah memberikan pedangku. Kemudian dia mengubur mayat-mayat itu di pasir. Setelah itu, aku membawa orang liarku ke gua dan memberinya makanan dan air. Aku memberi isyarat kepadanya bahwa dia harus tidur dan menuju ke tempatku sering tidur. Dia adalah pria tampan yang kuat, berusia sekitar 26 tahun. Dia memiliki wajah yang menyenangkan dengan semua kemanisan dan kelembutan orang Eropa, terutama saat dia tersenyum. Ketika dia bangun, dia membuat banyak tanda terima kasih kepadaku karena telah menyelamatkan hidupnya. Aku menunjukkan kepadanya bahwa aku senang dengannya. Kemudian aku mulai berbicara dengannya dengan mengajarnya cara berbicara denganku. Pertama-tama aku mengatakan padanya bahwa namanya adalah Friday, yang merupakan nama hari ketika aku menyelamatkan hidupnya. Aku mengajarnya untuk manggilku Master.
Aku tinggal bersamanya di gua sepanjang malam itu. Keesokan paginya kami pergi keluar. Kami tiba di tempat kami menguburkan dua pria itu. Friday memberi isyarat kepadaku bahwa kami harus menggali dan memakannya. Aku membuat tanda muntah dan aku memberitahukan kepadanya sebagaimana aku membenci idenya dan aku membuat aku menunjukkan dia untuk pergi ke atas bukit untuk melihat apakah musuh-musuh masih ada di pulau. Orang-orang liar dan dengan kanoe mereka telah hilang, telah pergi. Kita turun ke bawah untuk ke tempat mereka telah berada. Aku sangat ketakutan dengan pemandangan itu, tapi Freda terlihat tidak terganggu. Tempatnya telah tertutupi dengan tulang manusia dan darah. Aku melihat ada tiga tengkorak, lima tangan, uh, tulang dari tiga atau empat lengan dan kaki. Aku membuat aku menyuruh Friday untuk menaruh tengkorak dan tulang-tulang itu ke pile dan membakarnya. Aku bisa lihat kalau dia masih berharap untuk memakan beberapa daging. Ketika kami selesai melakukan ini, kami kembali ke rumah kami dan aku membuat pakaian untuk Friday. Lalu aku membuatkan tenda untuknya uh, antara pagar pertama dan kedua agar Friday tidak bisa menyerangku pada malam hari. Tapi itu hal yang tidak perlu karena Friday adalah orang yang sangat terpercaya, uh, setia, penuh kasih, dan tulus. Dia mencintaiku seperti seorang anak mencintai ayahnya. Dia akan memberikan nyawanya untuk menyelamatkan nyawaku. Tuhan tidak memberi semua makhluknya pengetahuan tentang cara terbaik untuk menggunakan kemampuan mereka. Namun dia memberi semua umat manusia alasan, sentimen, dan nafsu yang sama. Aku sedih memikirkan bahwa Tuhan telah menyembunyikan pengetahuan yang menyelamatkan dari jutaan jiwa. Seorang seperti Friday akan menggunakan pengetahuan itu lebih baik daripada banyak pria kulit putih. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.